Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih bersemangat semua walaupun kita semua belajar dari rumah. Pada kesempatan hari ini kita akan mengawali belajar kita di kelas 4 yaitu dalam pembelajaran IPA yaitu bagian tubuh hewan. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa jenis hewan, yaitu di sini adalah mamalia yang terdiri mamalia darat dan laut, kemudian burung, reptilia, amfibi, ikan, dan serangga. Nah, yang pertama kita masuk ke mamalia dulu, yaitu mamalia darat. Nah, mamalia darat di sini saya ambil contoh kelinci. Ada bagian-bagian tubuh dari hewan ini dan fungsinya di sini adalah telinga sebagai indera pendengaran, kemudian mata sebagai indera penglihatan, hidung sebagai indera penciuman, kemudian rambut pada hewan mamalia sebagai penutup tubuh atau melindungi tubuh dari kedinginan. Kemudian ekor itu untuk menjaga keseimbangan, kaki belakang itu untuk membantu melompat pada kaki depan. Nah, contohnya mamalia darat banyak ya. Kita bisa melihat di sekitar kita, contohnya ada kucing, domba, mungkin di kebun binatang pernah melihat gajah, unta, dan sebagainya. Kita masuk ke mamalia laut. Mamalia laut kita sering melihat ini, hewan ini ada di sirkus atau di kebun binatang yang mengadakan pertunjukan lumba-lumba. Di sini mamalia ternyata adalah lumba-lumba. Lumba-lumba kenapa dia disebut mamalia? Padahal dia punya sirip dan ekor. Mamalia laut ini mempunyai alat pernafasan yaitu paru-paru. Jadi untuk mamalia itu pernafasannya paru-paru. Kemudian lumba-lumba itu juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, di sini ada bagian-bagian tubuh dari lumba-lumba. Nah, ada sirip punggung, ekor, sirip dada, dan di sini ada lubang udara yang fungsinya adalah untuk pernafasan. Contohnya adalah lumba-lumba dan dugong. Saya lanjutkan, kita masuk ke burung. Nah, burung di sini ini adalah hewan yang mempunyai sayap, berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, di sini saya mengambil contoh adalah burung cendrawasih. Ada bagian-bagian tubuh hewan ini dan fungsinya. Di sini ada paruh. Untuk burung itu ada berbagai tipe paruh. Nanti akan kita pelajari setelah ini. Kemudian kaki burung juga ada berbagai macam, tergantung bagaimana dia memangsa hewan atau dia bergerak. Ini juga nanti akan kita pelajari setelah ini. Kemudian ekor burung itu adalah fungsinya untuk menjaga keseimbangan ketika burung terbang. Kemudian bulu sebagai penutup tubuh untuk bertahan di cuaca yang dingin. Sayap itu digunakan untuk terbang. Nah, kita lanjutkan. Di sini contohnya burung ada ayam, merpati, bebek, burung unta, burung pelikan, dan sebagainya. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan belajar berbagai tipe paruh burung atau mulutnya burung. Nah, burung itu ada 4 tipe paruh. Yang pertama itu adalah burung pemakan biji. Burung pemakan biji ini biasanya adalah burung-burung, contohnya burung pipit. Kemudian di sini ada burung pemakan daging yaitu elang. Kemudian ada bebek, itu adalah burung yang mencari makan di tempat berlumpur. Kemudian yang keempat ini adalah burung pemakan madu, bentuknya runcing yaitu seperti burung kolibri. Ada satu lagi adalah burung pemakan ikan, bentuknya seperti
Kantong, contohnya adalah burung pelikan yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, saya lanjutkan. Kalau tipe kaki burung ada 4, yaitu tipe kaki pemangsa. Bentuknya seperti di gambar A, cakar A, contohnya elang. Kemudian yang B itu punya selaput, itu adalah tipe kaki perenang, yaitu bebek. Kemudian yang C, kaki pemanjat, bentuknya seperti itu adalah burung pelatuk. Yang D adalah kaki petengger, yaitu burung pipit. Nah, kita masuk ke hewan berikutnya adalah reptilia. Saya ambil contoh adalah komodo. Di sini komodo ada beberapa bagian tubuh. Yang pertama adalah ekor. Ekor ini fungsi sebagai alat pertahanan diri pada komodo. Kemudian kaki belakang, ada kaki depan. Nah, di sini ada lidah yang bentuknya khas adalah runcing di kedua ujungnya dan tengahnya agak terpotong. Di sini adalah fungsinya seperti hidung, jadi sebagai indera penciuman. Nah, kemudian sisi itu sebagai pelindung tubuhnya. Jadi memang reptil itu adalah hewan yang memiliki kulit bersisi. Jadi dia untuk melindungi dirinya itu adalah dengan sisinya. Ya. Berikutnya contohnya di sini ada ular yang kita tahu bahwa dia juga hewan bersisi. Kemudian iguana, ada kadal, cicak yang bisa menempel di dinding kakinya, kemudian kura-kura dan penyu yang punya tempurung di bagian punggungnya. Nah, saya lanjutkan ke amfibi. Nah, amfibi ini adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan air. Contohnya di sini adalah kata. Kata ini mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk yang nanti akan kita pelajari setelah beberapa bab setelah bab bagian tubuh hewan dan tumbuhan kita akan pelajari tentang daur hidup makhluk hidup, salah satunya adalah kata. Jadi kata itu ketika mulai telur menjadi kata dewasa itu berubah-ubah bentuknya. Tidak seperti kita manusia, memang seperti manusia itu jumlahnya tangan ada 2, kaki 2. Kalau kata enggak, kata itu dari telur menjadi berudu yang berekor. Ekornya itu fungsinya untuk bergerak, untuk berenang. Kemudian berudu dan berkaki 2, punya kaki. Kemudian berkembang lagi jadi berudu berkaki 4, tapi masih punya ekor. Kemudian ada katak muda, yaitu seperti katak tapi masih punya ekor. Kemudian menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa ini ada bagian-bagian tubuhnya, kaki depan dan kaki belakang. Kaki belakang ini lebih panjang yang fungsinya membantu melompat. Kemudian kulitnya itu adalah kulit yang basah dan licin untuk membantu pernafasan. Terus ada gendang telinga untuk pendengaran. Nah, pada kaki kata ada selaput renangnya untuk membantu berenang. Nah, contoh amfibi itu ada katak, kemudian kodok, ada salamander. Salamander itu seperti kadal, tetapi dia sudah termasuk amfibi karena dia kulitnya basah dan licin. Nah, masuk ke ikan. Ikan adalah jenis hewan yang hidup di air. Cirinya adalah dia tidak berkaki, punya kepala, badan, dan ekor. Di sini ada sisi yang fungsi sebagai pelindung tubuh, kemudian sirip membantu bergerak saat berenang, kemudian insang untuk bernafas, ekor itu sebagai membantu pergerakan ketika berbelok saat arah berenang. Nah, badan ikan itu ramping atau pipih karena untuk memudahkan ikan berenang bergerak di dalam air. Contohnya ada kuda laut, belut, ikan hiu, ikan mas, arwana, dan sebagainya. Kita masuk ke insekta atau serangga. Nah, di sini serangga, saya contoh adalah capung. Ada bagian tubuhnya yang atas ini adalah kepala, kemudian torak atau badan, dan abdomen atau perut. Jadi, pada kepala itu ada bagian namanya antena, yaitu sebagai alat peraba dan pencium. Kemudian matanya yang besar itu terdiri dari beberapa mata kecil yang disebut mata majum atau mata faset yang dapat melihat ke arah yang berbeda-beda. Kemudian sayap itu untuk berterbang ya. Nah, kaki
capung atau kaki serangga itu ada 3 pasang yang fungsi sebagai alat gerak. Contohnya adalah capung, kupu-kupu, belalang, kuman, dan sebagainya. Nah, pada serangga itu mempunyai beberapa tipe mulut. Nah, mulutnya itu ada tipe menggigit, yaitu belalang. Fungsinya adalah mengunyah atau memotong daun. Kemudian lalat. Kalau lalat itu tipe penjilat, jadi dia menjilat yang ada di sekitarnya. Kemudian kupu-kupu adalah tipe eh, menghisap madu. Kemudian kalau nyamuk itu tipe penusuk dan menghisap. Seperti itu, ya. Nah, demikian anak-anak pemaparan bagian tubuh hewan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa dipahami dan berikutnya kita ada latihan untuk dikerjakan di rumah. Silahkan kalian siapkan buku tulis dan alat tulis kalian. Kerjakan. Silahkan tuliskan 5 hewan yang kalian ketahui. Kemudian tuliskan nama bagian tubuh dan fungsinya. Contoh misalkan hewannya adalah kucing. Bagian tubuhnya ada kepala, ada mata, telinga, hidung, ekor, cakar, dan rambut. Rambut misalkan untuk melindungi tubuh atau menghangatkan tubuh. Ekor untuk keseimbangan tubuh. Cakar untuk perlindungan diri. Mata untuk indera penglihatan. Hidung untuk indera penciuman dan telinga untuk indera pendengaran. Seperti itu ya. Silakan kalian tuliskan 5 dan fungsinya. Kemudian setelah selesai kalian kerjakan, silakan kalian dokumentasikan dalam bentuk format JPG atau gambar atau PDF. Kemudian kirimkan ke Google Classroom masing-masing. Saya akhiri pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga senantiasa sehat, taati protokol kesehatan. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit ini dan segera mengangkat wabah corona dari bumi kita tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.